PGSD Universitas Tribuana Tunggadewi. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan. Topik yang akan saya bahas adalah Total Quality Management atau yang biasa disingkat dengan TQM dalam pendidikan. Nah, sebelum itu perlu digarisbawahi bahwa poin-poin yang akan saya bahas di sini ada 4. Yang pertama, TQM sebagai model manajemen pendidikan. Yang kedua, pengertian dan urgensi TQM dalam pendidikan. Yang ketiga, TQM dan lembaga pendidikan bermutu. Dan yang keempat, implementasi TQM pada lembaga pendidikan. Kita masuk ke poin pertama, yaitu TQM sebagai model manajemen pendidikan. Menurut Vincent Gaspers, Total Quality Management didefinisikan sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat perencanaan kualitas atau quality planning, pengendalian kualitas atau quality control, jaminan kualitas atau quality assurance, dan peningkatan kualitas atau quality improvement. Menurut Dr. Bunyamin, karakteristik sekolah yang bermutu dapat dilihat dari lembaga pendidikan yang memiliki kesungguhan dalam berkomitmen. Di antaranya, yang pertama, memiliki kebutuhan dalam meningkatkan mutu berkelanjutan. Yang kedua, mengidentifikasi siapa saja yang dilayani, serta apa saja potensi yang dimiliki dari pihak yang dilayani terhadap peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan pelanggan masuk kepada misi universitas. Yang keempat, mengidentifikasi nilai yang bersifat fundamental bertujuan untuk mengarahkan tindakan. Yang kelima, mengembangkan visi sesuai dengan keinginan lembaga pendidikan untuk masa depan. Yang keenam, mengembangkan kepemimpinan yang kuat dalam mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan nilai lembaga kepada manajemen lembaga pendidikan. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses penting dalam bidang pelayanan, pengajaran, dan penelitian. Yang kedelapan, mengutamakan aktivitas dengan misi dan nilai. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan, baik kelompok ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan. Yang kesepuluh, membentuk dan menggunakan tim fungsional untuk meningkatkan proses dan pencapaian kualitas. Yang kesebelas, memutuskan keputusan terhadap suatu kondisi, menciptakan sikap saling bergantungan, dan percaya terhadap seluruh institusi. Yang ke-12, membuat keputusan berdasarkan alokasi sumber daya sesuai data. Yang ke-13, memandang masalah sebagai pembelajaran di dalam sebuah organisasi. Yang ke-14, mengakui dan menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, adanya langkah dalam sebuah proses yang terdiri dari proses pemikiran dan cara menyikapi komitmen dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pengertian dan urgensi TQM dalam pendidikan. Menurut Pique dan Barnes, Total Quality Management adalah sebuah pendekatan baru di dalam sebuah manajemen mutu. TQM didefinisikan sebagai pendekatan manajemen organisasi yang berpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi dan kerjasama semua anggotanya, yang memiliki tujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan, serta memberikan manfaat untuk organisasi dan masyarakat. Urgensi TQM dalam pendidikan mengarah pada mutu pendidikan yang sifatnya menyeluruh, yaitu semua komponen pelaksana kegiatan pendidikan atau disebut juga dengan total quality. Hasil pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari pencapaian satu komponen kegiatan yang bermutu. Kegiatan pendidikan termasuk aktivitas yang cukup kompleks. Pendidikan yang bermutu dapat dicapai apabila sistem pendidikan tersebut dikatakan baik. Menurut Feld, ada 8 keuntungan yang dicapai apabila menerapkan TQM dalam pendidikan. Di antaranya, yang pertama, memperkuat organisasi pendidikan dengan diarahkan untuk melakukan perubahan, membantu pengelola dalam merancang rencana sekolah bersama teman dalam kelompok kerja. Yang ketiga, penanganan program menggunakan pendekatan holistik. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan kerjasama setiap orang agar terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, mengarahkan orang dan murid untuk memberikan saran dalam perubahan di masa yang akan datang. Yang keenam, mengarahkan dan membantu membuat standar mutu pendidikan. Yang ketujuh, mengembangkan sifat proaktif terhadap sesuatu yang memengaruhi pendidikan. Yang kedelapan, mengendalikan pengaruh segala kegiatan dan mencari cara untuk mengendalikannya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu TQM dan lembaga pendidikan bermutu.
Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan termasuk agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah harus mengimplementasikan konsep total quality management dalam menciptakan mutu produksi terbaik yang melebihi kepuasan pelanggan. Dalam mencapai pendidikan yang bermutu, Al-Wizra berpendapat bahwa implementasi sistem manajemen sebagai sarana dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Berhasil tidaknya suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari keahlian pengelolaan dalam menjaga mutu dan kualitas lembaganya, yang mana dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan serta kepuasan pelanggan sangat diperhatikan. Lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila lembaga tersebut dapat diandalkan dan dipercaya, sehingga dapat bersaing dengan lembaga secara global. Nah, terakhir kita masuk ke poin yang keempat, yaitu implementasi TQM pada lembaga pendidikan. Usaha untuk mengoptimalkan peran lembaga pendidikan dilakukan dengan reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Menurut Dr. Bunyamin, manajemen sebagai sistem pengelolaan sumber daya sekolah dan madrasah secara serasi dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan konsep total quality management yang merupakan implikasi dari perspektif pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia pada saat ini. Dengan demikian, bentuk implementasi dari TQM di dunia pendidikan minimal mencakup 5 indikator, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang cukup efektif, kedua, fokus pada kepuasan pelanggan, ketiga, peningkatan kualitas berkelanjutan, keempat, komunikasi yang efektif, dan terakhir, teamwork. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di sini, saya menarik kesimpulan bahwa TQM dapat dilakukan secara berkelanjutan agar hasil yang diberikan dapat dikatakan maksimal dengan elemen sekolah dan orang tua yang bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik. Selain itu, dapat mempersiapkan SDM yang cukup baik untuk menunjang kegiatan TQM. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.